al-Asy'ari. Tapi perlu diingat, beliau ini dulunya termasuk tokoh Mu'tazilah ya. Beliau ini termasuk tokoh Mu'tazilah. Kenapa? Karena beliau berguru dengan bapaknya atau ayah tirinya ya, yaitu Syekh Abu Ali Al-Jubai. Jadi beliau termasuk tokoh Mu'tazilah, kan, tetapi dikarenakan banyak yang tidak cocok dengan hati nurani beliau ataupun tidak cocok dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga beliau pindah dari pahaman Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahirnya mazhab Al-Asy'ari. Membicarakan lahirnya sebuah aliran sangat terkait dengan konteks sosial dan pemikiran pada masa aliran tersebut lahir. Oleh karena itu, dalam membicarakan lahirnya mazhab Al-Asy'ari, kita harus meneropong konteks sosial dan pemikiran yang melatar belakangi lahirnya mazhab tersebut. Jadi ada latar belakang penyebab lahirnya mazhab Al-Imam Asy'ari. Jadi lahirnya mazhab Al-Asy'ari yang dimulai ataupun yang dipelopori oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi perlu diingat, beliau ini dulunya termasuk tokoh Mu'tazilah ya. Beliau ini termasuk tokoh Mu'tazilah. Kenapa? Karena beliau berguru dengan bapaknya atau ayah tirinya ya, yaitu Syekh Abu Ali Al-Jubai. Jadi beliau termasuk tokoh Mu'tazilah, kan, tetapi dikarenakan banyak yang tidak cocok dengan hati nurani beliau ataupun tidak cocok dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga beliau pindah dari pahaman Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hidup pada paruh kedua abad ketiga dan paruh pertama abad keempat Hijriah. Periode tersebut menyaksikan beragam peristiwa penting dalam bidang pemikiran yang memiliki pengaruh dominan dalam dinamika ilmu kalam, ilmu teologi secara spesifik, dan ilmu-ilmu keislaman yang lain pada umumnya. Di samping itu, periode tersebut merupakan masa-masa supremasi al-asr al-zahabi, ilmu pengetahuan Islam. Jadi masa-masa keemasan. Jadi keilmuan berkembang pesat di masa-masa tersebut. Dengan kebebasan berpikir yang menjadi identitas masa tersebut, setiap orang berhak mengeluarkan pandangan dan memperkuatnya dengan beragam bukti dan argumentasi. Implikasinya, berbagai aliran pemikiran berkembang begitu pesat dengan meraup banyak pengikut dan pendukung yang membela dan mempertahankannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman pada saat itu ditandai dengan tampilnya para ulama terkemuka dalam berbagai studi keislaman. Dalam bidang hadis, abad ketiga Hijriah menyaksikan karya-karya terbaik dalam bidang hadis yang menampilkan ulama-ulama besar yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam bidang hadis sepanjang masa, seperti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Quraisy An-Naisabur, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, ya, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawr At-Tirmidzi, pengarang Sunan Tirmidzi, dan lain sebagainya. Dalam bidang fikih, tampil pula para mujtahid terkemuka dan pakar-pakar fikih besar yang mengawal mazhab-mazhab tertentu, seperti Daud bin Ali Al-Asbihani, pendiri mazhab Zahiri, dan anaknya yang bernama Muhammad bin Daud Al-Asbihani yang mengawal mazhab ayahnya, Muhammad bin Jarir At-Tabari, pendiri mazhab Jariri, Muhammad bin Jarir At-Tabari, pendiri mazhab Jariri yang memiliki karya terpenting dalam bidang tafsir, fikih, teologi, dan sejarah. Dari kalangan pengikut mazhab Maliki, tampil Imam Ismail bin Hammad. Dari kalangan mazhab Syafi'i tampil Al-Imam Abu Ali Al-Karobisi, Al-Ja'farani, Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Umar bin Suraj, dan Abu Ishaq Al-Marwazi yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Irak dan Mesir.
Dari pengikut Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal tampil pula Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang tasawuf, abad ketiga Hijriah merupakan masa terbaik dalam perkembangan ilmu tasawuf, di mana pada saat itu mulai diperbincangkan aspek-aspek tasawuf yang belum pernah menjadi objek kajian pada masa sebelumnya, seperti pembahasan tentang seluk-beluk etika, nafsu, perjalanan spiritual seorang sufi menuju Allah, dengan lebih mendetail yang belakangan dikenal dengan istilah maqamat dan ahwal. Kajian kaum sufi pada saat itu mulai merambah terhadap persoalan ma'rifat dan metodologinya. Kajian tentang tauhid, fana, dan lain-lain. Pada periode tersebut juga dimulai aktivitas penulisan kitab-kitab dalam bidang tasawuf dengan tampilnya tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah tasawuf seperti Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi yang memiliki banyak karangan dalam bidang tasawuf. Abu Said Ahmad bin Isa Al-Harraz, penulis kitab As-Sidq, dan lain sebagainya. Tetapi meskipun abad ketiga Hijriah tersebut merupakan masa-masa keemasan keilmuan Islam, bukan berarti kaum muslimin pada saat itu terbebas dari ancaman dan tantangan. Jadi walaupun begitu kuatnya keilmuan Islam pada masa abad ketiga Hijriah, kaum muslimin justru berada dalam ancaman dan tantangan serius dari beragam aliran yang berkembang dengan cukup pesat. Hal ini dapat kita lihat dengan memperhatikan pernyataan Abu Al-Ma'ali Aziz bin Abdul Malik Syekh Dalah berikut ini. Setelah tahun 260 Hijriah berlalu, tokoh-tokoh ahli bid'ah angkat kepala dan masyarakat awam berada dalam ancaman. Bahkan ayat-ayat agama mulai terhapus bekasnya dan bendera kebenaran mulai terhapus kabarnya. Pernyataan Syekh Dalah ini menggambarkan tentang merebaknya aliran-aliran sempalan dalam Islam pada paruh kedua abad ketiga Hijriah. Di antara aliran-aliran bid'ah yang terkuat pada saat itu adalah aliran Mu'tazilah yang merebak hampir di berbagai tempat. Memang pada masa Khalifah Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah sampai 247 Hijriah, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah meraih kemenangan secara politis melawan Mu'tazilah dengan disingkirkannya kaum Mu'tazilah dari lingkaran kekuasaan khalifah. Jadi ketika masa Khalifah Al-Mutawakkil sebelum tahun 250 Hijriah itu Ahlussunnah wal Jamaah secara politis sudah memenangkan di suatu kepemimpinan. Kenapa? Karena semua orang-orang yang memiliki kefahaman Mu'tazilah dicopot dari jabatan kekhalifahan. Pada tahun pertama pemerintahan, Khalifah Al-Mutawakkil mengeluarkan keputusan pembatalan kemakhlukan Al-Quran yang diterapkan oleh 3 khalifah sebelumnya. Jadi perlu diketahui, jadi sebelum Khalifah Al-Mutawakkil ini ada beberapa pemimpin yang berfaham Mu'tazilah sehingga menganggap Al-Quran sebagai makhluk, sehingga banyak ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dipenjara, termasuk termasuk imam-imam mazhab dipenjara dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mengakui kemakhlukannya Al-Quran. Sehingga sering kita mendengar cerdasnya Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya apakah Al-Quran ini makhluk? Nah, misalnya, apakah Al-Quran ini makhluk? Ketika para ulama yang lain ditanya Al-Quran ini makhluk atau bukan? Mereka jawab Al-Quran bukan makhluk, penjara. Tanya lagi kepada ulama yang lain, apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan? Al-Quran bukan makhluk, maka penjara. Maka apa cerdasnya Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengatakan, apakah Al-Quran ini makhluk? Saya. Iya, makhluk. Jadi yang dikatakan oleh beliau adalah saya. Kalau saya jelas makhluk, tapi Al-Quran tidak makhluk. Nah, akhirnya beliau tidak dimasukkan penjara. Maka ketika tahun pertama, ketika pelengseran khalifah sebelumnya, beliau naik menjadi khalifah tahun tersebut, tahun 232 Hijriah, langsung semua para orang-orang yang duduk di pemerintahan saat itu yang memiliki kefahaman Mu'tazilah semua dibuang dari
pemerintahan. Al-Mutawakkil mengeluarkan keputusan pembatalan Al-Quran, kemakhlukan Al-Quran yang ditetapkan oleh 3 khalifah sebelumnya, melarang masyarakat memperdebatkannya, dan menganjurkan penyebaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak hanya semua orang-orang yang berfaham Mu'tazilah dihilangkan dari pemerintah, akan tetapi masyarakat pun dilarang mengadakan perdebatan mengenai kemakhlukan Al-Quran. Nah, karena yang beranggapan Al-Quran makhluk adalah Mu'tazilah. Nah, sehingga tidak ingin ada penyebaran pemahaman-pemahaman Mu'tazilah di masa kepemimpinan beliau.